Nggak ada begitu-begitu, ini kan hanya analisa Anda ini. Kalau masalah ketemu kedua tokoh bangsa, ya, Pak Presiden ke-7 dan Pak Presiden Prabowo, ini hanya masalah waktu. Di tengah kesibukan beliau berdua, ini kalau hanya cocokan waktunya yang belum ketemu. Kedua juga, saya rasa Pak Presiden Jokowi juga pada posisi kan kalaupun ingin bertemu dengan Bapak Prabowo ini kan ya pasti satu konteksnya pasti dalam kerangka silaturahim kan. Kalau untuk pemerintahan beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau mempengaruhi Bapak Presiden Prabowo itu kan tidak ada. Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo. Jadi jangan ini kemana-mana, ditafsirkan kemana-mana meskipun belum ketemu. Begitu. Tentang ini Mas minta tanggapan soal. Aduh, nggak selesai. Lembaga undang-undang. Ada usulan dari mantan Menko Polhukam yang belum diatur. Melalui undang-undang. Itu kalau tanggapan dari Mas Pras, sebetulnya lembaga presiden ini perlu nggak Mas diatur secara khusus? Justru di situ makanya saya kan bertanya nih, karena secara langsung atau secara formilnya kan belum ada dokumen usulan yang atau poin-poin usulan yang masuk nih. Jadi kira-kira mana yang menurut beliau untuk diatur ya, yang itu belum sempat kita atur kan gitu. Nah, tapi intinya kalau kami ini terbuka kalau ada masukan, ada pendapat, apalagi dari Profesor Mahfud itu pasti kami perhatikan. Sebetulnya kan draftnya sudah diajukan ya di DPR. Koordinasikan dengan teman-teman di DPR juga. Mas Pras, kemarin soal isu ekonomi boleh Mas? Pak Prabowo yang RUPS Danantara dan aksi korporasi di BUMN untuk di stop dulu, Mas Pras. Itu mana itu? instruksinya dari Pak Prabowo. Jadi ada surat dari Danantara Mas itu minta RUPS BUMN ditunda, terus aksi korporasi juga kajian resmi dari Danantara gitu. Ini apakah memang dari Pak Prabowo langsung gitu? Nah, gini, itu kan sebetulnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi pembinaan Danantara kan begitu. Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini, ya itu wajar-wajar saja kan gitu. Karena begini, misalnya contoh tadi RUPS ya, kalau proses pembenahan, evaluasi pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS, nanti sudah terpilih, nanti kan harus benar lagi, kira-kira begitu loh ininya. Mas, dan juga semangatnya tuh seperti itu semangatnya. Dan juga tentang ini Mas, kalau misalnya Hotel Sultan termasuk nggak sih Mas? Dan juga kan terkait dengan sengketa lahan di Hotel Sultan itu sekarang sudah sampai mana ya Mas? Ya, pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak hanya GBK. Nah, jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki kan gitu. Nah, berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan, ya tentu menjadi bagian. Ini seluruh kawasan GBK itu sedang proses, akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara. Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU, kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses pengalihan ya, pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif. Termasuk TNI juga ya Mas? Ada rencana, tapi memang sekali lagi belum, nih baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Alasannya sebenarnya apa sih Mas, kenapa harus Ya tentu gini, kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah
satu coba kita pelajari ya, di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerjasama yang menurut kami dari hasil analisa kita, ya, kita menggunakan tim audit internal BPKP bahwa hasilnya belum optimal kan. Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita. Dan Mas, kemarin Bu Megawati sebut Pak Prabowo kapan Mas mau soal lagi? Betul. Mas? Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Mas, masalah sengketa lahan yang tadi kan terkait. Udah ya jam 1 nih aku. Yang di Pulau sama Danantara juga ke depan. Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara. Oke, terima kasih. Apa yang BG? MBG Mas, kan kemarin MBG MBG di ini spot. 82,9 juta orang itu dikejar sampai November gitu. Kalau ada dorongan ke DPR untuk udah ada dorongan ke DPR untuk Sudah aman. sudah aman, berarti bisa berjalan November. Insya Allah. Tadi pagi kami juga baru selesai rapat di Kemenko Pangan membahas mengenai makan bergizi gratis. Ada beberapa hal. Yang pertama tentu kita mengevaluasi pelaksanaan selama 5 bulan. Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian yang pertama tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan ke depan. Kita berkomitmen tadi untuk tidak boleh lagi ada kejadian yang terulang. Nah, maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki, mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama.